Shalom anak-anak semua, senang sekali Lause bisa ketemu lagi sama kalian. Anak-anak SD Kalam Kudus yang ada di Jakarta, kelas 1-3 ya. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk, supaya Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kami boleh mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Dan tolong kami Tuhan, Kau yang pimpin kami. Biarlah kami boleh fokus dan konsentrasi. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sebagai manusia, anak-anak ya, sebagai manusia kita harus gitu ya, ada beberapa kata yang harus selalu kita ingat untuk ucapkan. Dan salah satunya kita akan bahas hari ini, yaitu apa? Terima kasih. Nah, kalian suka mengucapkan terima kasih? Mungkin papa mama kalian sering mengatakan terima kasih. Kalau dikasih bilang apa? Terima kasih, begitu ya. Habis kalau dikasih bilang terima kasih. Kalau menerima sesuatu dari seseorang, kita mengucapkan terima kasih. Tapi pertanyaannya, waktu kalian bilang terima kasih, sungguh-sungguh atau enggak? Atau, ya udah pokoknya disuruh bilang terima kasih lah ya, daripada diomelin. Dan anak Lause berharap kita mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Apalagi mengucap terima kasih kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Berterima kasih. Kalian selalu ingat untuk mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus? Ya, kita harus mengucap terima kasih. Apalagi, kalian sudah melewati ini ya, proses belajar mengajar. Dan kalian akan naik kelas, betul? Selamat untuk kalian semua yang sudah menyelesaikan proses belajar mengajar selama 1 tahun. Tidak mudah ya, selama 1 tahun ini. Dengan belajar online, ya, mungkin kadang-kadang koneksi internetnya nggak baik, laptopnya atau tabnya atau handphonenya bermasalah, susah sekali. Tapi kita bersyukur karena kita boleh menyelesaikan studi proses belajar mengajar selama 1 tahun. Lause yakin dan Lause percaya kita bisa melewati semua ini karena Tuhan yang menolong kita semua. Apapun hasilnya, mungkin ada yang baik, ada yang kurang baik, mari kita mengucap syukur. Jangan sampai lupa mengucap syukur, sama seperti orang-orang yang pernah diceritakan di dalam Alkitab. Di dalam Lukas 16, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Lukas 17, ayat 11 sampai ayat 19. Lukas 17 ya. Cerita tentang 10 orang kusta. Kalian pasti sudah pernah mendengar ya. Jadi anak-anak, diceritakan saat itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, gitu ya. Lagi mau pergi ke Yerusalem, tetapi sebelum nyampe ke Yerusalem, tiba-tiba Tuhan Yesus didatangi oleh 10 orang kusta. Anak-anak, pada saat itu, pada zaman Tuhan Yesus, sakit kusta itu adalah sebuah sakit yang gak ada obatnya dan memalukan. Ya. Orang yang sakit kusta pasti diusir dari rumah. Kenapa? Karena sangat menular. Sama seperti sekarang ini pandemi virus corona. Ya, kalau misalnya ada yang terkena positif virus corona, maka mereka akan diisolasi. Gitu ya, betul ya? Kalau mungkin ada dari anggota keluarga kalian yang pernah mengalami positif COVID-19 ini, diisolasi ya, mungkin disuruh kamar sendirian atau dibawa ke rumah sakit, harus di rumah sakit sendirian, nggak boleh gabung dengan yang lain. Kenapa? Karena bisa menular, yang lain jadi sakit. Tapi kita bersyukur ya, sekarang sudah ada vaksinnya. Mungkin kalian mungkin juga ada yang sudah divaksin atau belum, gitu ya. Tapi kita bersyukur karena sudah ada vaksinnya. Nah, anak-anak, saat itu sakit kusta nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya, nggak ada obatnya. Jadi kalau orang sakit kusta sudah pasti diusir dari rumahnya,
disuruh pergi jauh-jauh dan orang lain tidak ada yang mau dekat-dekat. Kenapa? Takut menular. Nah, sakit kusta itu bukan sakit yang menyenangkan. Ya, bisa ada luka-luka, nanti jarinya bisa tiba-tiba hilang seperti itu ya, karena dimakan oleh bakteri virus itu. Ya, jadi tidak ada yang mau dekat-dekat. Mereka itu dipakaikan lonceng. Jadi kalau jalan tuh mereka bunyi. Jadi orang bisa hati-hati tahu, oh ada orang yang sakit kusta yang mau mendekat. Nah, jadi semua pada menghindar. Nah, orang-orang yang sakit kusta ini biasa kumpulnya sama orang-orang yang sakit kusta karena tidak ada yang mau bersama dengan mereka. Lihat anak-anak betapa menyedihkannya, betapa kasihannya orang yang sakit kusta pada saat itu. Kalau saat ini sudah ada ya pengobatannya. Dan waktu mereka melihat Tuhan Yesus, mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan, wah mereka senang sekali. Mereka langsung cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus dan mereka minta apa? Minta supaya Tuhan sembuhkan. Ya, Tuhan tolong sembuhkan kami ini sakit kusta. Anak-anak, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus mau sembuhkan? Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit kusta ini, dikatakan begini, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, anak-anak pada zaman itu, orang-orang yang sakit kusta, kalau mereka melihat, wah, kayaknya saya udah sembuh nih, mereka itu harus datang ke imam. Jadi, imam itu orang yang melayani di rumah Tuhan, untuk kasih lihat dan diperiksa sudah sembuh atau belum. Kalau sudah sembuh, maka mereka boleh pulang ke rumah. Kalau sekarang itu ya, kayak misalnya sudah divaksin, ada surat vaksinnya, kita jadi bisa pergi lagi. Nah, saat itu harus datang ke imam, dan imam harus bilang, oh kamu sudah sembuh. Kalau imam sudah mengatakan kamu sudah sembuh, orang ini boleh kembali ke rumahnya, berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Tuhan Yesus bilang, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Wah, anak-anak, 10 orang kusta ini waktu mendengar ini, mereka langsung cepat-cepat pergi, gitu ya. Mereka pergi menuju ke imam. Mereka mungkin, Rasul yakin, mereka percaya, oh saya pasti sembuh nih, karena Tuhan Yesus sudah suruh kita untuk pergi ke imam. Wah, mereka cepat-cepat. Dan di tengah jalan, benar anak-anak, mereka sembuh. Mereka, wah, luka-luka mereka hilang. Wah, kusta mereka hilang. Nah, waktu lihat itu ya, anak-anak mungkin sudah lama nih mereka nggak ketemu keluarga, pasti pengen gitu ya, kangen gitu ya. Mereka jadi tambah pengen cepet-cepet ketemu imam. Supaya apa? Supaya bisa dinyatakan sembuh, lalu mereka bisa pulang. Cepet-cepet ayo cepat, kita ketemu imam, ayo kita udah sembuh nih. Wah, mereka cepet-cepet. Tapi wah, dari 10 orang kusta ini, ada 1 orang yang berhenti. Kenapa dia berhenti? Dia nggak sembuh? Bukan ya? Bukan. Waktu dia lihat dia sembuh, dia ingat kepada Tuhan Yesus. Dia ingat yang menyembuhkannya adalah Tuhan Yesus. Dia nggak cepat-cepat pergi ke imam, tetapi dia balik kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, orang ini tahu ya, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan. Kalau dia pergi ke imam dulu, lalu baru cari Tuhan Yesus, bisa jadi nggak ketemu. Nah, saat ini mungkin Tuhan Yesus belum jauh, karena itu dia cepat-cepat balik, dia kejar Tuhan Yesus, dan dikatakan apa? 1 orang ini lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. 1 orang ini adalah orang Samaria. Dia ingat Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia, Tuhan Yesus yang menolong dia, dan dia mengucap syukur. 1 orang kusta ini nggak lupa untuk mengucap syukur. Waktu Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus bingung ya mungkin ya. Loh, kok cuma 1 yang balik? Yang lain mana? Ya, Tuhan Yesus bilang kepada 1 orang kusta ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena 1 orang kusta ini ingat untuk berterima kasih. 9 orang kusta ini cepat-cepat pergi ke imam. Mereka tidak kembali dulu mengucap terima kasih, tapi pergi ke imam. Mungkin setelah itu pergi keluarga, baru balik lagi ke Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah tidak ada, begitu ya. Bisa jadi Tuhan Yesusnya sudah nggak ada, nggak ketemu, dan nggak bisa bilang terima kasih.
Anak-anak, mari setiap kita sebagai anak Tuhan, karena anak Tuhan percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus menolong kita, ya jangan sampai lupa untuk kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita seperti satu orang kusta ini yang ingat bilang terima kasih Tuhan. Jangan seperti 9 orang kusta ini yang nanti aja deh bilang terima kasihnya, kapan-kapan aja deh bilang terima kasihnya, nggak usah sekarang deh. Bisa jadi lupa. Kimi senang banget nih, sudah mau libur. Iya, tiba-tiba datang libur. Iya, Kimi lagi senang. Iya, Kimi. Tapi lo lagi bawain firman Tuhan ini loh untuk anak-anak yang ada di Sekolah Kalam Kudus Jakarta. Kenalin nih, namaku Kimi. Oh, iya, Kimi ya. Ada yang udah pernah ketemu ya sama Kimi ya? Ada yang udah pernah, ada yang belum sih, ada yang belum. Iya, ada yang belum salam kenal. Iya. Ntar lu, Kimi kok tiba-tiba seneng banget? Kenapa? Teman-teman juga pasti senang kayak Kimi. Kimi tuh kan udah mau libur kenaikan kelas gitu. Oh iya, benar. Oh iya ya. Wah, Kimi naik kelas. oh iya. Hebat. Hebat tuh, wah ya. Naik kelas. Tar. Jadi Kimi mau liburan, Kimi seneng. Loso mau tanya nih, tadi Loso baru bilang sama teman-teman Kimi. Bilang apa? Kimi udah mengucap syukur belum sama Tuhan Yesus? Mengucap syukur sama Iya, Tuhan Yesus. karena Kimi sudah bisa belajar setahun ini walaupun secara online. Tapi kan ini kenapa mesti berterima kasih dan bersyukur sama Tuhan Yesus ya? Kan yang berjuang keras itu, yang berusaha belajar kan Kimi, bukan Tuhan Yesus. Terus kenapa Kimi mesti terima kasihnya ke Tuhan Yesus? Kenapa anak-anak? Harus terima kasih nggak sama Tuhan Yesus? Kenapa? Oh. Kan Kimi yang belajar sungguh-sungguh, Kimi yang berusaha. Iya benar Kimi ya, anak-anak juga yang belajar, ya nggak Tuhan Yesus yang jawabin soal kerjaan PR, bukan Tuhan Yesus kan ya, bukan. Iya. Benar anak-anak, tapi Kimi dan anak-anak, kenapa kita harus berterima kasih? Karena Tuhan tolong kita. Misal begini belajarnya, kita belajar ngafalin gitu ya. Bisa jadi kalau Tuhan tidak tolong kita, wah kita lupa nih, kita nggak diberi ingatan ya, kita nggak diberikan kepandaian, kita nggak punya kepandaian. Itu semua yang berikan Tuhan. Tuhan yang berikan mungkin kepandaian kepada kita, ingatan yang baik. Tuhan tolong kita mungkin yang lagi ujian, lupa-lupa, lalu Tuhan kasih ingatan. Ini bukan nih, kemarin kamu baca ini nih. Kamu nih kemarin belajarnya ini nih. Ibu guru ada ngomong begini, ya bisa begitu kan ya. Loso dulu waktu sekolah pernah begitu ya. Aduh, lupa bagaimana. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Apa nih? Tiba-tiba Loso ingat. Oh iya, ini terima kasih. Jadi Kimi, kalau Kimi bisa belajar 1 tahun ini walaupun susah ya online, ini semua karena Tuhan yang menolong kita. Kita bisa lewatin. Kimi bisa naik kelas. Kimi bisa belajar dengan baik. Ya, karena Tuhan yang menolong Kimi. Jadi Kimi jangan lupa untuk berterima kasih, bersyukur ya. Iya, ya nanti Kimi. Walaupun Kimi berusaha, tapi semuanya berhasil karena Tuhan yang tolong. Benar, Tuhan yang tolong kalian juga anak-anak. Jadi, ayo jangan lupa untuk berterima kasih. Iya, kalian juga yang bersyukur. Nih, Loso mau bacain satu ayat nih dalam 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ayo kita mengucap syukur, karena itu yang Tuhan kehendaki. Walaupun mungkin kalian sudah berdapat belum? Belum ya, Tom ya? Belum ya? Mungkin nanti ada nilai yang, aduh kok nilainya nggak bagus ya? Aduh kok, atau sekarang masih pandemi begitu ya? Tapi firman Tuhan berkata apa? Mengucap syukur. Syukurlah. Ya. Berusaha lebih baik lagi kalau ada yang Iya, kurang bagus. kurang bagus ya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan tolong kita. Anak-anak, mari kita mengucap syukur. Tuhan baik ya. Tuhan menolong kita, memimpin kita. Terlebih lagi mengucap syukur karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Iya. Karena Tuhan sudah sayang kepada kita. Karena Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk sekolah.
mungkin untuk punya teman-teman, bisa ketemu teman-teman walaupun secara virtual online. Jadi Masih diberi kesehatan. iya, mari kita mengucap syukur. Ayo anak-anak, selalu ingat untuk mengucap syukur. Iya, karena Tuhan kita baik, Tuhan mengasihi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan seperti 9 orang kusta tadi, lupa. Mengucap syukur jangan tunda-tunda ya. Nanti Ini tadi juga lupa. iya, lupa ya. Nanti Kimi langsung ucap terima kasih ya, bersyukur ya. Untung Kimi diingetin Iya, langsung. kalian juga ya. Mengucap syukur, jangan tunda-tunda. Nantilah, nanti kapan ya. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik. Yuk anak-anak, kita berdoa, mengucap syukur sama Tuhan ya, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk pemeliharaanmu bagi kami semua, khususnya bagi anak-anak-Mu yang sudah boleh bersekolah selama 1 tahun, melewati proses belajar mengajar secara online. Walaupun tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan sudah menolong kami. Apapun hasil yang nanti kami terima, biarlah kami mengucap syukur. Kami percaya itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih dan tolong kami untuk selalu berusaha lebih baik lagi di tahun ajaran yang baru nanti. Berkati anak-anak-Mu, biarlah mereka terus boleh bertumbuh dalam Engkau dan mereka selalu ingat untuk mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ibadah kita selesai ya. Senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah. Kimi, kita ucapin apa ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa Tapi lagi. nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Iya deh kalau gitu anak-anak. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.